Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu ta'alluqa wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intiba wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, pertemuan malam hari ini setelah kita membaca qiraah qasidah al-Madinah al-Mubarakah, lanjutkan ta'lim kitab Bidayatul Hidayah, yang mana kita sampai dalam pembahasan minggu lalu. Ini melanjutkan, yakni qaulul musannif fa idza sami'tal adzan fi asna'i dzalik, yakni ini keadaan apabila kita dalam menunggu sholat subuh. Yang minggu lalu kita bahas, yakni doa-doanya, kemudian dilanjutkan dengan wirid subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali, kemudian baca apa, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 41 atau 40 kali. Kemudian apabila kalian di tengah-tengah itu, kata Rasulullah di sini lanjutkan fa idza sami'tal adzan fi asna'i dzalik, ya misalnya mendengarkan azan pas di tengah-tengah itu ataupun dalam keadaan lain, bukan di waktu subuh, apapun ini umum ya, dalam keadaan umum, baik ini azan zuhur maupun azan asar maupun azan maghrib isya, umum ya, fi asna wadifatan, yakni dalam keadaan kesibukan kalian apapun itu, faqta ma anta bi. Kata Imam Al-Ghazali di sini, fakta, maka putuslah apa yang ada dalam keadaan kalian itu, yakni berhentilah. Di dalam syarahnya kitab Barakil Ubudiyah, kata Imam Nawawi Al-Bantani, hatta qiraatul Quran, hatta lagi baca Quran. Kalau kalian dengar azan, fakta, berhentilah. Ya, berhenti apapun dalam keadaan, yakni dalam keadaan apapun kalian, hatta baca Quran, hatta apa itu qiraat tahlil wal maulid dan lain-lainnya, ya, fakta anta fi, itu aturannya seperti itu, sunnahnya seperti itu. Wastaghil bi jawabil muadzin, dan sibukkanlah dengan menjawab apa yang kalian dengar daripada azan tersebut, ya, sibukkan. Illa fi ba'dil halat, kecuali di beberapa keadaan. Yang pertama, keadaan kalian di dalam sholat, maka jangan diputus sholatnya, lanjutkan. Ya, kalian masih sholat kok dengar azan, ya, lanjutkan sholatnya. Ya, ada sholat sunnah, ya. Dua, keadaan apa lagi? Kalian di kamar mandi, jangan jawab. Kapan jawabnya? Nanti kalau udah keluar. Kalian lagi buang hajat atau lagi di kamar mandi, pokoknya jangan jawab azan. Bisa digotok jawabnya nanti setelahnya, setelah kalian keluar dari kamar mandi. Yang ketiga, keadaannya apabila kalian lagi berhubungan intim. Kok azan, gimana? Jawabnya kapan? Nanti setelah kalian sudah mandi selesai bersuci, baru kalian qodaan, jawab azannya diqodok. Boleh. Ya, dalam keadaan itu tadi tiga itu jangan jawab, yakni lanjutkan, selesaikan apa yang ada pada diri kalian, yakni baik di dalam sholat maupun di kamar mandi maupun lagi berhubungan. Setelah itu bisa diqodok seperti itu. Selainnya, kecuali dalam keadaan darurat yang lain, misalnya di tol atau di jalan raya
berhenti mobilnya, jangan, belakang macet nanti. Ya, lanjut. Kalau di perjalanan ada darurat tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Tapi kalau bisa memungkinkan untuk berhenti, bahkan bisa berhenti di masjid, wa'ala ahsan wa afdal. Seperti itu. Kemudian fa'idha qala al-mu'adzin. Nah, sekarang tata cara atau adab ketika kita mendengar azan dari seorang mu'adzin. Ini penting nih. Ini perlu kita ketahui, ada beberapa amalan-amalan yang mungkin di antara kita belum pernah dengar ataupun belum pernah amalkan. Nah, ini insya Allah akan kita sebutkan di sini. Fa'idha qala al-mu'adzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Apa yang kalian lakukan? Kama qala al-Imam Al-Fadl bin Abbas. Imam Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, sahabat Rasulullah, Al-Fadl namanya. Fadl bin Abbas. Ya. Beliau meriwayatkan satu hadis itu, idza sami'a al-mu'adzin faqul, apabila kalian mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan apapun ya, azan apa faqul, maka bacalah ini, marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan. Marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan. Man qala hada hina sami'a al-mu'adzin, yani hina sami'a al-adhan, apa katanya? A'tahu Allahu mi'ah alaf hasanah wa maha anhu mi'ah alaf sayyi'ah wa rafi'a lahu mi'ah alaf darajah. Siapa yang Allah yang baca itu tadi, Allah berikan 100.000 kebaikan, dihapus 100.000 kejelekan, diangkat 100.000 derajat. Ini disebutkan, hadis ini disebutkan di kitab Syarah Ratibul Haddad. Di kitab Syarah Ratibul Haddad. Ya, itu hadis, mungkin hukum hadis tersebut mungkin hadisnya dhaif atau seperti apa indal ulama, lakin min fadailil amal, silahkan kalau mau diamalkan. Ya, karena isinya bagus ya. Pertama dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan. Ya, itu setiap ketika awal mendengar azan, itu amalannya. Kemudian faqul misla dzalik. Kemudian ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana di hadis ya? Wa kadzalika fi kulli kalimah. Begitu juga di setiap kalimat. Berdua Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, jawab asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di dalam setelah asyhadu an la ilaha illallah itu ada amalan lagi yang mana disebutkan di dalam riwayat Sahih Muslim. Ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Apa itu jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wahdahu, kita baik asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian jawab raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang baca itu ghufira lahu, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya. Ini hadisnya sahih. Ini hadisnya sahih. Dan di dalam riwayat lagi itu sambil diusap. Ya. Kok ada yang mengatakan di dalam riwayat lain yang setelah membaca itu ya pas muadzin asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian kita jawab raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasul. Sabkan itu buat telapak tangan kita di
wajah. Itu diampuni sebanyak rambut yang ada di wajah kita. Itu dalam riwayat lain seperti itu. Allah ini amalkan, dan ini hadisnya lebih sahih daripada yang setelahnya ini. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ada lagi dalam riwayat sunnahnya baca apa? Marhaban bidzikrika qurrati a'yuni habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sering dengar kan? Kalau ada itu lebih sahih hadisnya yang sebelumnya tadi. Sama ini bahkan yang ini, ya ini yang hadis marhaban bidzikrika qurrati, ini hadisnya dhaif. Kalau saya sendiri menyebutkan lebih sahih yang tadi. Ya. Raditu billahi rabba itu wa bil islami dinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulullah. Itu di kitab Musyrakain juga disebutkan. Ya, hadis itu di Al-Adhkar Al-Imam An-Nawawi ada. Kitabnya Imam Nawawi, ada. Kalau kitabnya Imam Nawawi bila kalam ya. Semua ulama hormat setuju. Itu Imam An-Nawawi di Al-Adhkar juga disebutkan karena ini hadisnya riwayat Muslim, riwayat Imam Muslim. Ya, kalau marhaban bidzikrika qurrati ayuni Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada juga hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Silahkan kalau mau diamalkan monggo. Ya, tidak bakal kena penyakit mata. Apa fadilahnya, keutamaannya. Kemudian sama juga jawab itu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa kadzalika bi kulli kalimah, setiap kalimat. Bahkan di riwayat lain hatta fi hayalatain, walaupun di hayalatain yakni hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, kita jawab hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Itu di hadisnya sahih juga. Ya, nah ada yang lebih sahih lagi. Ini sama-sama sahih. Wa idza qala hayya 'ala shalah wa hayya 'ala falah faqul fihima la haula wa la quwwata illa billah il aliyil azim, il aliyil azim, la haula wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Jadi kalau muadzin hayya 'ala shalah, kita jawab la haula wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Ya kalau muadzin gabungkan dua-duanya. Ada muadzin hayya 'ala shalah, kita jawab hayya 'ala shalah, la haula wa la quwwata illa billah il aliyil azim. Ada yang hayya 'ala falah, setelah itu hayya 'ala falah, kita jawab hayya 'ala falah, la haula wa la quwwata illa billah. Ada tambahannya lagi, Allah maj'alna Allah maj'alna minal muflihin. Ada juga doanya seperti itu, banyak doa-doa tambahan-tambahannya. Intinya yang seperti itu yang disebutkan di dalam hadis tadi yang kita dapat itu. Kemudian wa idza qala, kemudian apabila ada muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, biasanya di salat subuh. Ya. Bagus. Maka jawablah shadaqta wa bararta. Shadaqta wa bararta. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ditambah ini. Wa ana ala dzalika minasyahidin, tambahin itu monggo. Atau cukup dengan shadaqta wa bararta, cukup. Itu ya. Kemudian wa idza sami'tal iqamah. Sekarang ke iqamah ini. Itu kalau azan tadi ya. Fa idza sami'tal iqamah, kemudian apabila dari kita ke permasalahan qomat. Apabila kalian mendengar qomat. Faqul misla ma yaqul. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh yang qomat itu tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya. Illa fi qad qamatis shalah, kecuali ketika yang qomat itu mengatakan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kita jawabnya apa ketika qad qamatis shalah? Aqama Allah wa adamaha. Atau aqama Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Aqama Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Itu jawaban ketika qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketika qomat. Lainnya jawabnya sama.
Ya, dan apabila qomat jangan berdiri dulu. Ya, sunnahnya duduk, selesaikan. Kalau kalian dalam keadaan masih duduk, duduk selesaikan. Sampai qamati sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru kita bangun. Ya, banyaknya orang sudah Allahu Akbar, qomat nih. Udah pada bangun duluan. Nanti dulu, jangan. Selesaikan dulu kalian dalam, kecuali kalau kalian pas qomat baru masuk masjid. Jangan duduk, tungguin berdiri, tungguin sampai qomat selesai baru ikut sholat berjamaah, seperti itu. Ya, kalau kalian sudah duduk di masjid, qomat, tungguin sampai selesai dulu qomatnya, baru kalian. Ya, itu afdal, itu caranya seperti itu. Kalau dalam keadaan. Nah, sekarang kita membahas doa setelah adzan. Ya, faidah faradta minal jawabil muadzin, setelah kalian selesai daripada menjawab adzan pukul, nah, maka bacalah ini doanya, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari lailik wa iqbali naharik. Ini doa sampai sini. Ya, ini doa dibaca di waktu subuh. Ya. Kalau di waktu maghrib, setelah adzan maghrib, bacanya Allahumma inni as'aluka inda huduri salatik wa aswati du'atik wa idbari naharik wa iqbali lail. Kalau waktu subuh pakainya wa idbari lailik. Idbar yakni setelah gelapnya malam, wa iqbali, dan dalam mendapati atau menyambut siang hari. Kalau maghrib balik berarti wa idbari nahari, setelah selesainya siang hari, dan wa iqbali menyambut malam hari. Itu doanya. Ya, kemudian antu dia Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilah was-darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa as'al maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah seperti ini. Tapi di dalam riwayat-riwayat lain itu seperti yang biasa kita baca, Allahumma rabba hadhihi. Sunnahnya diawali dengan salawat dulu, karena ini doa. Ya, doa ada tata caranya juga, diawali dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al wasilata wal fadilah wa syarra wal darajata al 'aliyata ar-rafi'ah wa asl maqam al mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini innaka la tukhliful mi'ad, ada mengatakan baca, ada mengatakan enggak usah. Langsung ya arhamar rahmatika ya arhamar rahimin. Langsung ya arhamar rahimin. Kemudian ditambahin lagi doanya tambahan-tambahan seperti yang biasa kita baca, Rabbil wali walidayya, Rabbil wali walidayya, itu tambahan dari para ulama. Adapun di nas hadis sampai sini. Sampai waqt ashlul maqam al-mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Di dalam hadisnya sampai situ, tak birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai situ di dalam nas hadisnya. Kemudian dilanjutkan wajibat syafaati. Siapa yang membaca ini doa setelah adzan maka wajib mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah. Itu fadilahnya menjawab atau membaca doa setelah adzan. Seperti itu. Ya, kemudian kalau tambahannya Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, berapa kali? 5 kali. Ya, nah itu di situ juga ada tambahan. Kalau kalian mau baca Rabbi firli wali walidayya itu dari Habib Salim ya. Ini daripada keluasan ilmu bahasa juga. Kalau kalian ingin mencakup, artinya apa Rabbi firli wali walidayya? Artinya apa? Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, wali walidayya, ya kan? Dalnya di fathah. Tapi misalnya kalau kalian di kasrah, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali
walidiyya, maka itu doa, ya Allah ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku sampai ke atas. Semuanya, dari bapaknya bapak, ibunya bapak, ibunya ibu, komplit ke atas sudah. Bapaknya ibu semuanya. Jadi kalau kalian mau doakan orang tua kalian juga yang ke atas, Rabbil firli walidiyya, Rabbil firli walidiyya. Itu kalau ingin mencakup semuanya. Tapi kalau mau cukup Rabbil firli walidayya, yakfi khalas. Ya, itu di dalam riwayatnya man qala Rabbil firli walidayya, ya inda kulli shalah atau ba'da shalah atau sami'al mu'adzin, itu katakan minal barin, dicatat sama Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Doakan orang tua kita baik setelah sholat maupun setelah azan, seperti itu. Ya, itu tadi tambahan daripada amalan-amalan. Kemudian faida sami'tal adzan ma'anta fi shalah. Nah, ini tadi yang kita sebutkan, apabila kalian dengar azan kemudian kalian di dalam sholat, fatammim sholat, maka lanjutkan sholat. Ya kan, seperti tadi yang kita sebutkan, summa tadarakal jawab ba'da salam ala wajhihi. Kemudian kalian jawab qadaan setelah salam sholat kalian. Bagaimana yang tadi disebutkan? Doa, jawab dulu azannya terus doa. Ya. Karena kalau kita jawab di dalam sholat, makruh hukumnya. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Kita lagi sholat, azan Allahu Akbar, Allah, kita jawab. Batal nggak sholatnya? Jawab azan ya. Jawab ya, bukan doa setelahnya. Dan juga catatan lagi, bukan sodaqta wa barorta. Kalau sodaqta wa barorta, batal sholat. Ya, muazzinnya as-salatu khairu minan naum, kita lagi sholat, batal sholatnya. Tapi kalau yang lainnya kayak tadi Allahu Akbar, asyhadu anna Muhammadar, itu enggak, karena itu termasuk daripada zikir. Ya, termasuk daripada zikir. Jadi itu tidak, tapi makruh, tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Jawab setelahnya enggak apa-apa, bisa digodok, dapat pahala. Sebagian ulama mengatakan ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya malam yatul fasal, tidak panjang jaraknya. Setelah assalamualaikum langsung jawab, jangan ngobrol dulu, main HP dulu atau kesibukan lain, hilang udah waktu godoknya. Seperti itu. Kalau mau digodok langsung mau dijawab langsung gitu, jangan lama-lama. Kemudian sekarang masalah di dalam masalah qomat nih, ini yang sering jadi pertanyaan ya. Kemarin beberapa pertemuan waktu itu ya pernah kita bahas juga di ta'lim, bukan di malam akramiyah, tapi kita ulang lagi di sini ya. Faidah ahramal imam bil fardhi, apabila seorang imam sudah Allahu Akbar takbiratul ihram salat fardu, apa? Fala tashtagil illa bil iqtida' bihi, maka jangan sibukkan sama yang lain kecuali ikut imam. Ya, kecuali ikut imam. Nah, sekarang masalah hukum yang sering dipertanyakan, hukum sholat ketika qomat. Ya, pas kita mungkin di tengah-tengah sholat kok qomat, gimana hukumnya? Lihat dulu sholatnya. Kalau sholatnya fardu, seperti sholat qadha, kita lagi sholat qadha kok qomat, gimana? Lanjutkan dulu dengan syarat, lanjutkan sampai selesai sholatmu dengan syarat masih panjang waktunya ya. Jadi waktu sholatnya masih panjang, jelas lah. Biasanya kan qomat di awal waktu, ya kan? Kalau kalian melanjutkan 3 rakaat, 4 rakaat atau 2 rakaat lagi, insya Allah tidak bakal keluar waktu sholat adaannya. Misalnya sholat zuhur, ya misal sholat zuhur nih, kita datang, kita sholat qadha, di tengah-tengah kita sholat qadha qomat, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lanjutkan. Kalau sholat fardu ya, lanjutkan dengan syarat
panjang umurnya, ya kan? Paling komat setengah satu masih ada 3 jam lagi sampai setengah 3, ya kan? Nah, lanjutkan. Itu kalau sholat. Sekarang kalau sholat sunnah, dan sholat sunnahnya kalian niat rakaat, ada rakaatnya seperti rakaatain. Gimana? Sunnah dilanjutkan. Sunnah dilanjutkan, ya, dengan syarat kita orang yakin bisa ikut sama imam. Masih ada waktu untuk mengikuti imam. Atau kita mendapati jamaah lain, yakni makmuman berjamaah yang kedua, kloter kedua. Ah, itu sunnah dilanjutkan. Kalau enggak, misalnya kayak sholat subuh, ya kita baru sholat fajar, ya kan? Di tengah-tengah sholat fajar, sholat sunnah fajar, qomat. Gimana ini kalau tak lanjutkan, anda nggak dapat imam nih, nggak dapat barengan sama imam. Gimana? Sunnah terus, fakta sholat, berhentikan sholat, ikut imam. Paham deh? Paham ya? Agak pusing di masalah sholat sunnah. Kalau sholat fardu gimana? Gitu ya. Kalau sholat sunnah seperti itu, ya sunnah. Kalau kalian mau lanjutkan, ya mau lanjutkan, nggak apa-apa. Bukannya tidak boleh. Ya, memang dalam hadisnya faidah aqamatis shalah fala salata illa al-maktubah. Dalam hadisnya seperti itu. Apabila sudah dikomatkan, dikumandangkan komat, maka tidak ada sholat kecuali sholat. Nah, ini di dalam masalah hadis ini, itu kalau kalian ba'da iqamah, beda memulai sholat sunnahnya setelah komat, nah itu jangan, makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya memulai sholat dan kalian tahu udah komat. Gak apa-apa, misalnya itu belum sholat fajar, belum sholat qadha nanti setelah isyarat. Jangan diqadhanya setelah subuh, karena itu masih termasuk waktu yang diharapkan untuk sholat. Ya, kapan? Setelah waktu duha atau waktu isyraq, itu sekalian diqadha sholat fajarnya, boleh? Boleh. Dan kalian datang dari rumah udah qomat, sampai sini sudah qomat. Gimana? Langsung ikut sholat. Jangan sholat fajar. Oh, sholat fajar iman nih. Ya, khairum minad dunya wa ma fiha. Ya kan, dalam hadisnya, ya, sholat rakaatain fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Terus iman sholatnya. Langsung sholat fajar dulu. Sholat berjamaah dulu sama imam. Kalau kita datang dan sudah qomat dan kita belum dalam keadaan sholat. Paham ya? Paham ya? Kalau tadi kurang satu itu, kalau kita orang sholat sunnahnya tidak ada ukuran atau hitungan jumlah rakaatnya, maka kita sholat rakaatain sunnah di kedua rakaat. Misalnya Allahu Akbar, sholatnya kita tidak ada hitungan mau 4 rakaat atau mau 2 rakaat, jadi kan 2 rakaat. Itu kalau itlaqon atau tidak ada batasan sholat sunnahnya. Kalau rakaat ini, jelas kayak tadi hukumnya yang awal. Jelas ya, itu masalah sholat apabila dalam keadaan qomat. Paham? Yang jadi masalah itu kalau kita mulai sholat sunnah dan sudah qomat, ya itu makruh hukumnya. Jelas ya? Kemudian itu tadi daripada amalan-amalan, ya, fala tastahil ya. Kemudian fasalli rak'atail fajr, yakni maka salatlah 2 rakaat salat fardhu, yakni salat subuh. Fasalli rak'atail fardhu kama sayudla 'alaika fi kaifiyatis shalah wa adabiha, sebagaimana nanti akan kami terangkan tata cara sholat dan adab-adabnya. Nanti ada adabnya, adab sholat, adabnya sholat. Nanti ada insya Allah beberapa bab lagi kita masuk di situ, kefiyahnya gimana. Ya, fa'idah farakta. Nah, sekarang kalau kalian sudah selesai sholat, jangan langsung pergi. Jangan langsung assalamualaikum pelencing, jangan. Apa? Bakul, doa
dulu, baca doa. Ya, kayak ini di sini urutannya. Doanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna daras salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbiyal aliyyil a'la al wahhab. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah ahlun ni'mati wal minnati wal fadli was sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Ini doa-doanya nih yang diriwayatkan, yang disebutkan di kitab Hidayah menurut Imam Al-Ghazali. Tsumma du'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil. Kemudian doalah setelah salat itu, setiap salat dengan doa jawami'ul kawamil yang mencakup semua doa yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa hiya mimma 'allamahu Rasulullah. Yakni doa ini yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka doalah ini bagaimana yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqadin wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita li min amrin faj'al akibatahu rasyada. Itu doa-doa setelah salat ya, yang penting-penting disebutkan dan juga bagaimana yang biasa kita amalkan, yakni baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu Allahumma anta salam wa minka salam. Setelah selesai doa yang tadi, baca ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Baca ayat kursi setiap setelah selesai sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baca ayat kursi. Karena saya mendapati 3 hadis. Ya, 3 hadis, di antaranya 2 hadis ini hadis sahih, yang mana bahkan mungkin 3-tiganya tentang keutamaan membaca ayat kursi. Yang pertama, keutamaan membaca ayat kursi setelah salat. Man qara'a ayat kursi ba'da kulli fardin, setelah setiap salat 5 waktu. Apa katanya? Tidak ada yang bisa menghalangi dia dan surga kecuali kematian. Itu di dalam hadisnya. Di kitab Azkar Imam Nawawi ada ini. Hadis yang kedua, ya kan? Siapa yang baca ayat kursi setelah setiap sholat 5 waktu, maka nanti ketika meninggal, ketika mati, itu yang mencabut ruhnya langsung Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dan yang ketiga hadisnya ini ada juga di kitab Azkar. Yang ketiga ini tidak ada. Ya. Yang ketiga itu hadisnya tentang ayat kursi setelah salat 5 waktu, maka Allah utus atau Allah jaga dia dari mara bahaya sampai datangnya salat maghrib. Kalian baca ayat kursi, insya Allah kalian keluar dijaga dari bala, musibah, kecelakaan, apalagi kemalingan dan lain-lainnya. Makanya jangan sampai tinggal baca ayat kursi setiap sholat 5 waktu. Ya. Kemudian juga yang diajarkan sama Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, ya, fala tada' fi kulli shalah. Dan ini saya dapat langsung ijazah dari Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, yakni doa setiap setelah selesai sholat, Allahumma ini
syukrika wa husni ibadatik. Faqra ba'da kulli shalah. Ini baca setelah setiap sholat. Ya, itu doanya. Itu di dalam hadis di kitab Arba'in Al-Imam Nawawi kita pernah bahas juga, ada itu. Ya, yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya, seperti itu. Kemudian ini doanya lagi, wad'u bima awsa bihi Rasulullah, dan doalah sebagaimana yang diajarkan, diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Faqul ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. La takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfat 'ain wa aslih li sya'ni kullah. Ini sesuai hadis ini doanya. Ya. ثم قل ما قاله Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Doa yang di mana ini diriwayatkan dari Nabi Allah Isa. Allahumma inni asbahtu la astati'u dab'a ma akra wa la amliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru kulluhu bi yadi khairi wa asbahtu murtahanan bi amali fala fakira afqar minni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasub bi sadiqi wa la taj'al musibati fi dini wa la taj'al dunya akbar hammi wa la mablagha ilmi wa la tusallit alayya man la yarhamuni. Itu doa daripada Nabi Allah Isa. Ini ada di kitab Aurat, di kitab wirid-wirid, yakni seperti Wirdul Latif, Wirdul Sakrat, wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian wirid Imam Nawawi. Itu yang biasa kita baca setelah subuh sampai waktu isya. Itu wirid-wiridnya, dan baca Yasin juga. Ya. Kemudian setelah setiap selesai salat juga itu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai itu total 100 kali. Siapa yang membaca itu diampuni semua dosa-dosanya walau mislu zabatil bahr, walaupun sebanyak buih lautan. Itu di kitab Imam Nawawi ada azkar. Kitab Al-Adhkar Imam Nawawi disebutkan jangan sampai tinggal itu baca Subhanallah 33. Ya, 33. Kemudian setelah subuh dan setelah maghrib itu baca La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu khusus setelah subuh dan setelah maghrib. Itu pahalanya seperti memerdekakan 10 budak daripada walad Ismail, daripada keturunan Ismail. Itu disebutkan juga di kitab Adhkar Al-Imam Nawawi. Ada yang mengatakan diampuni dosa-dosanya, banyak riwayatnya. Ya, itu jangan ditinggal juga. Kemudian summad'u bima badalaka. Kemudian doalah dengan apa yang kalian dapat, kalian tahu daripada min da'wat al-ma'thurat, daripada doa-doa yang umum, doa-doa yang ada riwayatnya. Ya, wahfadha, dan hafalkanlah, jadikanlah itu wirid buat kalian. Mimma auradnahu fi kitab ad-da'awat min kitab Ihya Ulumuddin, dan dari mana, dari sebagian yang kami riwayatkan di kitab di bab da'awat, doa-doa di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ada itu lebih panjang lagi doanya, banyak lagi, lebih komplit, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali. Ini lebih panjang doa yang banyak ya. Kemudian wal takun awqatuka ba'da shalah, insyaallah pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita orang bisa istiqamah dalam menghadiri majelis seperti ini. Masya Allah, berapa banyak faedah yang kalian dapat dari taklim seperti ini. Dan setengah jam kalian dapat berapa amalan itu? Kalau kalian hitung mungkin 10 lebih. Ya, mungkin yang sudah kita tahu tambah tahu lagi, mungkin yang kita belum tahu jadi tambahan ilmu buat kita, tambahan amalan. Tinggal kita mau istiqomah, mau kita amalkan apa enggak. Ya, kalau kita orang belajar ini sampai akhir, oh, Masya Allah, berapa ribu faedah, berapa ribu amalan yang kita dapat. Ya, tergantung kita mau amalkan apa enggaknya. Kita minta sama Allah supaya dikasih taufik, kemudahan sama Allah untuk mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا لكل حوب فاصلنا العمرات من الروعات واغفر لوالدينا ربي ووالدينا والأهل والإخوان وسائر الحلال وكل ذي محبة أو جهة أو سبحة والمسلمين أجمعين عدلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سر صلى وسلم ربي على الحبيب وآله وصحبه عدد تصفيه البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والقبول